Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami mendapatkan materi untuk menangani korban yang mengalami pingsan. Saya Sherin sebagai kameramen dan editor. Saya Kalisa sebagai orang yang membantu penanganan korban. Saya Sydney sebagai penjelas materi. Saya Nadib Arya Meswara sebagai korban. Saya Faza sebagai pelaku dan juga penjelasan penangani korban. Saya Ahmad Zaidan membantu menangani korban. Bisa akan dengan raplak itu. Berisik, aku lebih pegel main latihan. Alah. Astagfirullahaladzim. Enggak apa-apa, Mas. Za, bantu, Za. Ya Allah. Enggak apa-apa lagi. Sorry. Cuma aku sorry. Kenapa tadi? Yo. Si Orep. Iya. Enak pandai. Jika ada orang yang pingsan, hal yang harus kita lakukan untuk penanganan pertama kalinya adalah kita harus menempatkan korban pada tempat yang aman dan nyaman dan terhindar dari terik matahari. Kemudian, di sini muka korban mengalami muka yang pucat. Jadi, kita bisa memberikan bantalan yang nyaman saja. Yang ketiga, kita kendorkan pakaian dari korban atau benda-benda yang sekiranya mengganggu pergerakan dari korban. Dan jangan lupa untuk selalu mengecek pernapasan dari korban, denyut nadi korban, apakah masih terjaga atau tidak. Yang keempat, berikan bau-bau yang menyengat agar dapat membantu korban segera sadar. Jangan lupa untuk menekan di antara kedua alis korban dengan memanggil-manggil namanya agar lebih membantu. Dev, bangun Dev. Yang kelima, miringkan kepala korban bisa ke kanan atau ke kiri ketika sudah sadar. Korban akan mengalami rasa muntah, mual atau batu-batu. Keenam, jika korban sudah siuman, segera dudukkan korban dengan kaki lurus ketika sudah kondusif. Kemudian, berikan minum pada korban agar korban menjadi lebih tenang. Nah, itu tadi adalah pertolongan pertama untuk korban yang mengalami pingsan. Terima kasih. Nah, itu tadi adalah ilustrasi dari pingsan. Jadi, apa itu pingsan? Pingsan adalah hilangnya kesadaran sementara karena otak kekurangan oksigen, lapar, mengeluarkan banyak tenaga, kekurangan cairan atau biasa disebut dengan dehidrasi, hipoglikemia, dan anemia. Pingsan terjadi karena tekanan darah menurun secara tiba-tiba dan menyebabkan berkurangnya aliran darah ke otak. Kondisi yang bisa memicu pingsan antara lain ketakutan, stres, cuaca yang panas, atau biasa pada waktu upacara, dan perubahan posisi secara tiba-tiba. Lalu gejala apa saja sih yang dialami oleh korban?
Yang pertama, penderita tidak mampu merespons ketika diajak berbicara dan bereaksi terhadap rangsangan seperti dicubit. Yang kedua, penderita berbaring tidak bergerak sama sekali. Yang ketiga, pernafasan tidak teratur dan denyut nadi semakin melambat. Yang keempat atau yang terakhir, pandangan berkunang-kunang, telinga berdenging, muka pucat, biji mata melebar, badan terasa lemas, dan keringat dingin. Lalu, alat apa saja sih yang dibutuhkan kalau misal ada yang pingsan? Yang pertama, minyak kayu putih atau bau-bauan yang menyengat digunakan untuk membantu menyadarkan korban dari pingsan. Yang kedua, air minum digunakan untuk ketika korban telah sadar. Jadi, kalau misalnya sudah sadar, segera untuk diberikan air minum. Dan yang terakhir atau yang ketiga, bantal atau sandaran untuk kepala digunakan untuk kepala korban dan ditinggikan sepanjang rata-rata jantung. Sepanjang. Gitulah, capek. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih Pak Gandam. Doakan kami sukses. Semoga